Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan ya, yang bagaimana katanya cara mengatasi oli naik ke evap ya. Oli naik ke evap. Jadi olinya itu selalu ada di evap gitu kan ya. Naiknya ke evap. Nah, sekarang saya akan membuatkan videonya ya untuk caranya. Cara merakitnya ini seperti ini ya. Ini cara mengatasinya ya. Kita harus mempersiapkan filter ya. Ini filter bawaan ya. Jadi bawaan kompresor, bawaan kulkas ya, jangan filter baru, jangan ya. Karena filter baru itu sangat tipis sekali bahannya. Tetapi kalau kita menggunakan filter bawaan kulkas itu sangat tebal sekali ya bahannya. Dan pipa-pipanya kita siapkan dulu ini. Pipanya pipa 3/16 ya. Dan yang satunya 1/8 ya. Jadi yang harus diperhatikan ya, yang harus diperhatikan itu ini pipa ya, pipa maksudnya filter ini filter yang harus dipotong itu kan atas dan bawah ya. Karena kenapa saya akan memotong pipa ini, maksudnya filter ini, karena supaya nanti agar pipa-pipanya bisa kita masukkan dan sekaligus kita mengeluarkan butiran-butirannya ya. Jadi butiran-butiran ini saya akan membersihkannya dulu ya, dengan cara memotong seperti ini, sekaligus nanti untuk memasang pipanya ya. Butiran-butiran ini kalau nggak kita bersihkan ya, nanti dia akan buntu ya. Kalau misalkan nggak kita bersihkan, ini kan butiran ini sudah tercampur dengan oli ya. Jadi supaya butiran ini bisa keluar, kita harus menggunakan cairan seperti 4WD ataupun thinner juga bisa ya. Untuk lebih bagusnya sih thinner ya, supaya lebih bersih. Tetapi saya menggunakan 4WD karena saya kehabisan lagi thinnernya ya. Itu yang penting, kita harus membersihkannya saja ya untuk butirannya. Nah, jadi hanya seperti ini saja untuk memotongnya. Kanan kiri kita potong. Nah, kita bersihkan dulu seperti ini. Sisa-sisa bubuk-bubuknya ya. Butiran-butirannya juga nanti kita bersihkan seperti itu. Butiran ini kalau nggak kita campur dengan oli, maksudnya nggak kita campur dengan thinner, dia susah sekali akan menghilang, susah sekali akan keluarnya, karena sudah tercampur sama oli, karena sudah melekat ya di dalamnya itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini ya, susah sekali ya untuk keluar ya. Butiran-butiran ini sudah menggumpal ya, bercampur dengan oli. Tuh lihat, sudah kotor sekali dalamnya. Nah, cara mengeluarkannya kita harus menggunakan 4WD seperti ini ya, 4WD. Sebetulnya mau menggunakan pakai apa saja, yang penting bisa keluar ya. Saya adanya 4WD ya, nggak masalah ya, 4WD juga. Lihat tuh, kotorannya keluar semua, lihat ya, butirannya pun keluar semua. Kalau tidak kita keluarkan butiran ini, nanti kondisinya akan buntu ya. Ini butiran ini sudah tercampur sama oli ya, tuh lihat ya. Oke, setelah kita semprot menggunakan 4WD, dia keluar semua dan sampai bersih ya, sampai bersih. Oke, setelah bersih nanti ya, kita memasang pipanya itu bebas ya, bebas antara kanan dan kiri itu bebas. Oke, jadi ya seperti ini. Nah, dia kan tebal ya, tuh lihat, tebal. Dibanding kita membeli filter baru, lebih baik kita menggunakan filter bawaan kulkas karena kondisinya ataupun bahannya sangat tebal sekali. Lihat di sini. Nanti kita akan pasang ya di kompresor. Tetapi sebelum kita memasang di kompresor, kita harus memasang shocknya dulu ya, agar mempermudah pemasangan filternya dan mempermudah nanti akhir dari setelah jadinya ya, memposisikannya di kulkas. Nah, jadi nanti seperti itu ya. Nah, untuk pipa ini saya menggunakan pipa ini untuk
fungsinya itu hanya sekedar shocknya saja ya, shock untuk memasang pipa kecil ya. Oke, kita ini dulu ya, patahkan dulu, ataupun ya kita membutuhkan cuman berapa senti ini ya, 3 senti apa 4 senti. Nah seperti ini ya. Nah kira saja ya, memotongnya secukupnya saja. Sekarang kita elas ya untuk bagian shocknya. Ini fungsinya untuk shock saja ya sebetulnya ya, shock untuk memasang pipa yang lebih kecilnya nanti pokoknya ini fungsi-fungsi nanti saya kasih tahu ya, sekaligus fungsi semuanya keseluruhan saya kasih tahu. Nah di sini sekarang saya akan menggunakan pipa ini, pipa 3/16 ya kalau nggak salah. Oke, saya akan menggulungnya di kaleng ini ya, kaleng gas ini. Jadi digulung seperti ini ya. Usahakan penggulungannya lebih rapi lagi supaya nanti tidak memakan tempat di kulkasnya ya. Lebih rapi, lebih kecil, lebih bagus. Seperti itu saya gulungkan. Nah nanti hasilnya seperti ini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Nah sekarang kita masukkan ke shock yang kita pasang tadi ya, seperti ini. Nah ya, kita masukkan seperti ini ke shock yang kita pasang tadi. Sekarang kita elas lagi ya, kita elas. Fungsi dari pipa ini ya, pipa gulungan ini ya, fungsinya ini untuk meredam panas yang menuju ke filter ya, seperti itu. Sekarang kita las dulu. Usahakan pengelasan secepat mungkin, jangan sampai istilahnya kelamaan pemanasan ya. Nah seperti ini, secepat mungkin. Kalau terlalu panas, kalau misalkan terlalu lama panasannya, nanti akan berkerak ya, berkerak. Nah seperti itu ya, pemasangan seperti ini. Kita renggangkan ya untuk pipa yang kita lilitkan seperti ini ya, kita renggangkan. Ini fungsinya untuk meredam panas yang ke arah filter. Fungsinya. Kalau misalkan kita tidak menggunakan ini, filter akan terlalu panas ya. Nah ini sekarang kita posisikan seperti ini, kita pasang filternya. Ini untuk pemasangan filter ini kita bebas ya, mau dibolak-balik juga nggak masalah, kita bebas ya. Sekarang kita las dulu, kita sambung dan kita las seperti itu. Usahakan masuk pipanya ke dalam filternya ini, usahakan cuman 10 cm ya 10 mili ya, berarti 10 mili itu 1 cm ya, kalau nggak salah 1 cm apa berapa ya. Itu mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapannya. Nah sekarang kita harus mengelasnya seperti ini. Nah usahakan jangan sampai ada kebocoran. Oke, seperti itu ya, kita lasnya. Nah nanti hasilnya seperti ini. Nanti setelah ini kita bentuk ya, kita bentuk sedemikian rupa supaya nanti saat pemasangan di kulkas tidak memakan tempat. Sekarang kita memotong pipa yang besar lagi seperti ini, yang lebih besarnya. Fungsinya ini ya, fungsinya ini untuk memasang nanti ke kondensor ya, pipa seperti ini, karena supaya mempermudah saja sebetulnya ya. Mau dilangsungkan juga nggak masalah ya, mau dilangsungkan, tetapi saya memasangnya seperti ini supaya nanti agar lebih mudah lagi saat pemasangan di dalam kondensor, di kondensor maksudnya, saat penyambungan di kondensor. Seperti biasa 10 mili ya, 10 mili kita masukkan pipa besarnya ataupun pipa untuk shock ya, sebetulnya untuk shock saja. Kita las dulu di sini supaya nanti mempermudah dalam pengelasan, dalam penyambungan, dan kita sambung lagi di sini. Kita masukkan
perkiraan 10 mm 10 mm lagi 10 mili ya, seperti itu. Dan kita luruskan. Nah, seperti itu ya. Ini fungsinya untuk supaya oli tidak masuk ke evap ya. Oli. Nah, di sini. Nanti oli tidak akan masuk ke evap langsung ya. Nanti akan disaring di sini dan nanti dia akan balik lagi ya nanti olinya. Tidak masuk langsung ke kondensor. Nanti seperti ini ya. Ini peredam panas ya. Kalau kita tidak menggunakan ini, nanti filter akan terlalu panas ya, akan terlalu panas. Nanti kalau misalkan kita menggunakan filter baru itu kan biasanya tipis ya. Kalau menurut saya itu filter baru itu sangat tipis sekali ya. Itu penilaian saya, terserah penilaian penonton, terserah mau tipis mau tebal ya. Kalau menurut saya itu tipis dibanding dibanding filter bawaan. Makanya mendingan saya menggunakan filter bawaan saja. Sangat tebal sekali ya. Nanti kita posisikan seperti ini ya. Kita posisikan supaya usahakan untuk memposisikannya berdiri ya. Seperti ini berdirinya ya. Usahakan seperti itu. Kalau nanti tidak cukup setelah pemasangan, kita atur lagi ya. Pipa yang dililitkan seperti itu yang kita gulungkan, kita turunkan ke bawah ya. Minimal kita harus memposisikannya miring. Jangan istilahnya jangan menunduk ya. Nah, ini berdiri ya posisinya ya. Begitu. Berdiri. Nah, fungsinya ya, lihat seperti ini nanti posisinya ya. Nah, ini dia akan meredam panas yang menuju ke filter ya. Di sini kan sangat panas sekali. Dia diredam dulu di sini, diredam panasnya dulu, baru menuju ke filter ya. Dari filter menuju ke kondensor ya, seperti itu fungsinya. Nanti oli tidak akan langsung masuk ke kondensor dan hasilnya evaporator akan bersih tanpa oli. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan salam dari saya Multi Channel Seram Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sip.